Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walaupun kita masih belum bisa saling bertemu di dalam kelas yang sangat kita cintai, kelas 11 IPA 10. Salawat dan juga salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Ibu Guru Mata Pelajaran Fikih kami, Ibu Mukhleni Amin, dan yang saya cintai dan sangat saya sayangi adalah teman-teman sekalian di kelas 11 IPA 10. Sebelum kami memulai persentase kami, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1, nama saya Anafi Rifki Hasibuan dan rekan saya Halim Irsyad Afriyadi akan menjelaskan tentang minuman-minuman keras atau khamar. Maka dari itu, langsung saja. Meminum minuman keras atau khamar atau meminum sesuatu yang dapat memabukkan seseorang merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Meminum minuman khamar atau meminum minuman keras ini merupakan dosa besar. Allah akan melaknat siapapun orang yang meminum minuman khamar ini karena perbuatan ini dapat menyebabkan kemudaratan dan hilangnya jiwa dan raga seseorang. Yang pertama, dasar hukum dilarangnya minuman keras atau khamar. Syariat Islam mengharamkan minum minuman keras atau nama-nama sejenisnya tanpa harus menunggu akibat yang ditimbulkan si peminum. Menurut syariat Islam, minum minuman keras atau khamar merupakan faktor utama dari kejahatan dan termasuk perbuatan syaitan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengharamkan meminum minuman keras atau khamar. Adanya larangan meminum minuman keras atau khamar atau meminum minuman yang dapat memabukkan didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dengan Allah dan melaksanakan sholat. Maka, tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat kita katakan bahwa Allah menggolongkan meminum minuman keras itu sama dengan kita melakukan judi, menyembah berhala, dan semua itu sama-sama termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut. Hukum diharamkannya minum minuman keras atau khamar ini tidak terbatas seberapa banyak atau seberapa sedikitnya kita meminum minuman tersebut. Karena yang diharamkan bukan hanya sifat memabukkannya, tetapi juga meminumnya. Nah, apabila kita meminum hanya sedikit saja tidak sampai mabuk, itu sudah menjadi perbuatan yang haram dan sudah menjadi dosa bagi kita. Dan perlu diingat, tidak hanya haram bagi peminum minuman keras, tetapi juga bagi orang yang membuat, menjual, dan mengambil keuntungan dari minum-minuman keras akan mendapatkan dosa dan mereka termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah had atau hukuman bagi peminum khamar atau minuman keras. Hukuman atau had bagi peminum khamar atau minuman keras dapat kita tetapkan melalui satu dari dua hal. Yang pertama, pengakuan dari pelaku itu sendiri, dan yang kedua melalui dua orang saksi yang adil. Adapun bentuk hukuman bagi para pelaku peminum khamar atau minuman keras ini yaitu didera atau dipukul dengan alat seperti sepotong kayu, sendal, tongkat, tangan, maupun dengan barang-barang lainnya.
Nah, untuk jumlah pukulannya sendiri, beberapa ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku peminum khamar ini sebanyak 80 kali pukulan. Nah, menurut Imam Syafi'i, Abu Daud, dan ulama-ulama Zahiriyah berpendapat bahwa hukuman peminum khamar ini sebanyak 40 kali pukulan. Namun bisa ditambah 40 kali pukulan lagi tergantung dengan imam atau hakimnya. Ada beberapa syarat untuk dilakukannya hukuman atau had bagi peminum khamar. Di antaranya yang pertama, peminum berakal sehat. Yang kedua, peminum sudah balik. Yang ketiga, peminum berkendak sendiri untuk melakukan perbuatannya, yaitu meminum khamar. Dan yang keempat, peminum sudah mengetahui bahwa yang diminumnya bersifat memabukkan. Bahaya minuman keras. Apabila seseorang sudah kecanduan meminum minuman keras, maka akan terjadi kerusakan yang nyata pada akalnya. Menurut para ahli kedokteran, khamar berdampak fatal pada paru-paru, melemahkan daya imunitas tubuh dari serangan penyakit lainnya, serta berpengaruh terhadap seluruh organ tubuh, serta gangguan hati dan melemahkan syaraf seseorang. Bahaya khamar dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Khamar dapat membahayakan keimanan keislaman seseorang. Khamar termasuk perbuatan keji dan kotor. Khamar termasuk perbuatan setan, dan khamar menjauhkan manusia dan kesejahteraan dan kebahagiaan karena keduanya berbahaya bagi jiwa, akal, dan akhlak. Minuman keras adalah satu, menghindari pengguna harta yang tidak bermanfaat. Yang kedua itu masyarakat terhindar dari sikap kebencian atau permusuhan akibat pengaruh minuman keras. Yang ketiga itu masyarakat terhindar dari kejahatan akibat peminum minuman keras. Yang keempat itu menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Yang kelima menjaga hati agar tetap takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam memiliki semangat hidup yang tinggi, dan yang terakhir tercipta masyarakat yang kuat akan fisiknya. Nah, mungkin segitu saja persentase dari kelompok 1 tentang minuman keras atau khamar. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.